Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di Mawardi Gardening. Di video kali ini saya ingin coba share bagaimana saya menyelamatkan tanaman mulberry yang terserang hama. Adapun hama di sini yaitu berupa kutu putih yang menyerang pada daun dan batangnya, dan hama semut yang menyerang pada medianya, ya, sehingga itu menimbulkan perkembangan pada akarnya. Nah pemirsa, ini ada 5 pot tanaman mulberry yang akan coba saya selamatkan. Ini terlihat tidak sehat, ya. Jadi dia diserang oleh kedua hama tadi. Nah hamanya, nah ini kalau kita lihat dari dekat itu terdapat apa itu namanya, kutu putih, ya. Nah jadi kutu putih ini dia menyerap nutrisi yang ada pada daun ataupun batangnya. Nah ini pemirsa ya, yang saya maksud kutu putih tersebut. Jadi antara kutu putih dengan semut itu seperti simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Oke pemirsa, tonton video saya ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya please like, share, dan komen di bawah video ini, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video yang saya upload. Oke pemirsa, tanpa menunggu lama kita akan coba lakukan penyelamatan. Jadi yang saya lakukan di sini adalah secara manual, ya. Jadi kita tidak menggunakan pestisida ataupun bahan lainnya. Nah untuk langkah pertama yang saya lakukan itu adalah pruning batang ataupun ranting. Jadi dengan cara ini saya rasa itu lebih efektif, ya. Jadi kita nggak usah takut untuk kehilangan batangnya. Toh nanti juga batangnya akan tumbuh kembali. Oh ya pemirsa, untuk tanaman mulberry ini sepertinya kurang cocok ya kalau kita wiring, karena tanaman mulberry ini untuk rantingnya itu mudah kering. Jadi pada saat kita stek seperti ini biasanya selalu ada yang kering. Jadi alangkah bagusnya sih pada saat stek itu kita harus menyisakan daun yang ranting yang masih ada daunnya. Biasanya itu menghindari dari kekeringan ranting yang kita stek. Nah inilah pemirsa yang saya lakukan, menyetek setiap batang-batang pada mulberry ini. Nah ini ada 5 pot, ya, yang sudah saya lakukan pruning batang dan daun, ya. Jadi dengan cara seperti ini itu bisa memutus perkembangan dari perkembangbiakan hama yang ada pada daun dan batang tersebut. Nah untuk langkah berikutnya yang saya lakukan adalah membersihkan batangnya, ya, batang dan ranting. Nah karena untuk batangnya ini itu terlihat ada hitam-hitam, itu sebetulnya dari kotoran hama kutu putih tersebut, ya. Jadi harus kita bersihkan, dan ini dibersihkannya dengan cara manual. Jadi untuk langkah 2 ini saya membersihkan batang dan ranting. Nah pemirsa, bisa kita lihat itu untuk rantingnya ada kutu putihnya masih banyak, ya. Dan untuk batangnya ini sebetulnya tadinya warna hitam karena disebabkan oleh kotoran-kotoran dari hama tersebut. Nah dalam menyikat ini sebaiknya berhati-hati, karena di situ banyak bakal tunas baru, ya. Jadi kita perlu hati-hati. Tetapi sebetulnya sih tidak masalah, ya. Toh nanti juga tunas baru akan bermunculan kembali, ya pemirsa. Nah kenapa saya menyikat batangnya?
karena untuk proses fotosintesis itu terjadi tidak hanya pada daun aja ya, tetapi batangnya pun itu berperan dalam proses fotosintesis ya. Jadi dengan cara seperti ini saya rasa akan lebih baik dibandingkan tidak dengan menyikatnya pada batangnya ini. Nah pemirsa, ini terlihat ada hitam-hitamnya ya. Jadi ini sangat perlu sekali kita membersihkannya. Alasan kenapa saya menggunakan cara manual seperti ini ya, dengan cara disikat, pertama itu jauh lebih ramah lingkungan ya, dibandingkan kita dengan menggunakan pestisida kimia. Nah selain itu juga karena saya hanya melakukan pada beberapa pot, jadi tidak terlalu banyak, masih bisa lah manual seperti ini. Oke, untuk langkah berikutnya saya akan melakukan pruning pada akar ya. Nah, kenapa saya lakukan pruning pada akar? Itu dimaksudkan agar ada keseimbangan ya antara akar dan daunnya. Dan selain itu juga dengan pruning akar ini itu bisa merangsang pertumbuhan pada akar baru ya, dan juga ranting ataupun tunas-tunas baru nantinya ya, sehingga tanaman ini akan produktif lagi, sehingga dia akan berbuah lagi ya. Nah, untuk melakukan pruning ini saya hanya menggunakan gunting ya, gunting sebesar ini pemirsa ya, saya beli online dulu. Nah ini kita sisakan akarnya sekitar 30 atau 25% lah ya. Jadi untuk 75%-nya kita buang aja, jangan khawatir. Apabila kita menggunakan media yang benar, tanaman ini nggak akan mati ya. Seperti yang saya bilang di awal, pada saat pruning akar ini ya, itu kan kita membongkar medianya. Nah, medianya ini terserang hama, yaitu berupa semut ya. Kalau kita lihat sih pemirsa, kalau kita perhatikan dari dekat, ini semutnya banyak banget ya. Dia berkembang biak di akarnya, sehingga itu mengganggu pertumbuhan pada akarnya ya. Nah ini semutnya itu benar-benar banyak banget, dia udah bertelur di situ. Jadi sepertinya dia udah nyaman ya, karena memang tersedianya makanan di dekat rumahnya itu ya, yaitu berupa kutu putih tadi. Nah pemirsa, seperti inilah saya melakukan penyelamatan pada tanaman mulberry saya ini yang terserang hama ya, berupa kutu putih dan semut. Nah selain itu juga sebetulnya ini sih sama juga dengan bagaimana saya melakukan perawatan pada mulberry ini agar gemar berbuah nantinya ya. Nah, pemirsa, kalau kita perhatikan di sini banyak sekali semutnya ya, bahkan ada yang bersayap.
dan telurnya ini banyak banget ini ya. Nah, apabila kena kulit kita dia langsung menggigit, dan itu lumayan ya gatal sebetulnya. Oke, untuk langkah berikutnya yaitu mengganti media dengan yang baru. Nah, adapun media yang saya gunakan di sini yaitu berupa pupuk kandang kambing, kemudian ada sekam mentah dan tanah ya. Tanah yang saya gunakan di sini adalah tanah bekas media sebelumnya. Oke, kita aduk saja sampai merata ya. Kita mix seperti ini sampai benar-benar merata ya pemirsa. Setelah tanaman mulberry ini ditanam dengan media yang baru, jangan lupa kita siram sampai benar-benar larut ya. Untuk akar sisa pruning tadi itu bisa kita jadikan sebagai mulsa, jadi kita letakkan aja di atas medianya. Ini untuk mencegahnya tumbuhnya gulma ya, dan selain itu juga agar media tersebut tetap lembab sehingga tidak dehidrasi pada tanamannya.